Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Putra Sulung SKW. Oke Landan, bagi kalian-kalian semua yang bingung untuk mencari solusi bagaimana kita bisa aman untuk membudidayakan lebah madu, akan tetapi kita takut dengan sengatan-sengatan lebah tersebut. Ada solusinya mas bro semuanya. Apa solusinya? Kita harus ketahui dulu ada berapa jenis yang namanya lebah tersebut, dan apakah semua lebah itu ada sengatnya atau tidak. Mari kita simak video kali ini dengan seksama dan sampai selesai. Oke mas bro. Ya mas bro semuanya, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kita harus mengetahui beberapa jenis lebah madu yang bisa kita budidayakan mas bro. Yang saya ketahui itu ada 3 jenis. Yang pertama Apis mellifera mas bro, yang terkenal penghasil madu terbanyak di kalangan peternak mas bro yang bisa dibudidayakan. Apis mellifera ialah masih keranda atau masih sahabat dengan Apis cerana mas bro, akan tetapi ukurannya lebih besar sedikit, dan mereka super untuk mencari madu-madu mas bro, sangat cepat sekali, maka bisa dikatakan populer lah di kalangan peternak lebah madu mas bro. Terus yang kedua yaitu adalah Apis cerana, yang setiap kali saya upload mas bro, yang sudah saya budidayakan, akan tetapi ada satu kendala, yaitu Apis cerana sering kabur-kaburan mas bro, gak kerasanan. Nyapa soalnya lek nek pakan minggat golek nggoneh. Itu solusinya, bagaimana kita harus menanam vegetasi untuk lebah tersebut mas bro. Kalau Apis mellifera kita bisa pindah-pindah, contohnya di sana ada hutan yang namanya akasia, kita bisa bawa ke sana. Ketika hutan akasia tersebut produksi nektarnya sudah habis, kita bisa pindahkan lagi ke seperti halnya tanaman jagung untuk perkembangan koloni, terus dan seterusnya. Kalau Apis cerana ndak bisa mas bro, kita pindah stres mas bro, dikarenakan mereka juga bisa dikatakan liar ya mas bro. Tidak kalau seperti ayam, jadi kalau pitik potong, kalau lek pomone mellifera pitik potong, lek pomone Apis cerana iku pitik jago Jawa. Dadi ne angel open-openane apa ayam malas ngono kae. Terus yang ketiga yaitu adalah lebah madu trigona kelanceng itama. Itu adalah satu jenis mas bro, masih satu jenis dengan trigona ya mas bro, trigona kelanceng, nah seperti itu. Jadi yang terakhir ini adalah solusi bagi kalian semua yang takut dengan sengatan lebah mas bro. Ya kok iso jadi solusi, soalnya lebah trigona tersebut atau kelanceng ataupun itama disitu tidak mempunyai sengat, alias lebah madu tanpa sengat. Jadi untuk kalian para pemula yang sangat takut dengan sengatan lebah, bisa menggunakan opsi yang ketiga tersebut mas bro. Yang pertama, tidak ada sengat, aman. Yang kedua yaitu tidak kabur-kaburan, dan yang terakhir yaitu sangat mudah untuk dibudidayakan, dan cara pencariannya juga cukup mudah mas bro. Tidak seperti Apis cerana. Kalau Apis cerana mungkin kita pasang 3 atau 4 glodok, kadang tidak terisi, kadang ada yang terisi 1. Nah itu kesusahan bagi peternak lebah yang ingin membudidayakan Apis cerana. Kalau kelanceng kita cukup pergi ke rumpun-rumpun bambu mas bro. Jadi ke rumpun-rumpun bambu itu banyak sekali yang namanya kelanceng mas bro, kelanceng levi ya. Biasanya kalau di di dapuran nori atau rumpun bambu itu kebanyakan yaitu adalah lebah kelanceng levi, jenis levi mas bro. Akan tetapi levi tersebut juga masih banyak lagi jenisnya mas bro. Ada yang kecil, ada yang agak besar, ada yang kepala hitam, ada yang kepala putih. Nah, neng kuwi jenisnya levi. Jadi kita bisa mencari
namanya kelanceng tersebut di rumpun bambu Mas Bro. Dan setelah kita dapat, kita pindahkan pun sekalian tanpa ada ratunya Mas Bro. Bisa kerasan, yang penting semua telur-telurnya di situ dipindahkan ke kotak budidaya. Jadi apabila di situ tidak sengaja waktu pemindahan ratunya mati Mas Bro, jangan khawatir, insya Allah mereka akan membuat ratu baru Mas Bro dari telur-telur ratu. Oke, bagaimana wujud dari lebah kelanceng Levi tersebut Mas Bro? Kita simak video selanjutnya Mas Bro. Oke. Ya, inilah Mas Bro. Ini yang namanya lebah kelanceng Levi. Ini saya dapat waktu bulang bersama teman saya ya Mas Bro, spesialis lanceng. Saya juga masih belajar Mas Bro untuk mencari letak di mana sarang lebah kelanceng tersebut. Nah, kemarin waktu itu saya mendapatkan 7 Mas Bro, yang 4 dibawa teman saya dan yang ketiga itu saya ambil masuk, saya budidayakan dan saya pindah di kotak-kotak seperti ini. Cukup simpel dan cukup mudah ya Mas Bro, dikarenakan kita tidak membutuhkan yang namanya kotak yang besar-besar. Jadi luas sekian bisa kita taruh 50 kotak Mas Bro. Jadi cukup simpel ya Mas Bro, cukup mengirit biaya, mengirit tempat. Nah ini ya, terus bagaimana cara pemindahannya? Maaf saja Mas Bro, kemarin saya memindahkannya tidak saya video. Jadi ini cukup mudah ya Mas Bro untuk dibudidayakan. Dipindah pun tidak samar minggat. Nah ini yang sekitar 1 minggu yang lalu saya pindahkan. Ini dia penampakannya. Gak ketoro Mas Bro, ketoro gak Mas Bro? Nah ini dia Mas Bro penampakannya. Itu telur-telur yang masih muda, itu telur yang sudah tua juga ada yang muda Mas Bro. Jadi banyak ya Mas Bro. Tapi ini kayaknya yang belakang tidak dihuni Mas Bro. Mereka pilih tempat yang ada di depan. Nah itu penampakan dari Levi Mas Bro. Cukup mudah kan, simple, dijamin tidak akan minggat Mas Bro, aman terkendali. Terus yang satunya ini sudah saya pindah sekitar hampir 4 minggu Mas Bro. Ini sudah cukup lumayan Mas Bro untuk koloninya. Bentar saya turunkan dulu, kita lihat dalamnya sama-sama Mas Bro. Bentar ya, alon-alon Mas Bro, gak usah ke susu, biar nyandi lah ke susu. Oke, duk nih dhisik, kita lihat bagaimana perkembangan dari lebah kelanceng tersebut. Bismillah, gerodak. Wah istimewa Mas Bro. Itu lebahnya, dan itu juga tempatnya Mas Bro. Yang bagian ini sangat banyak Mas Bro, super tidak kelihatan Mas Bro. Ini sudah saya pisah dari sekat ya, saya sekat Mas Bro ya di sini, dan mereka bisa berada di sini dan juga di sini. Ini satu koloni Mas Bro. Alhamdulillah di situ tempat-tempat madu atau polen juga sudah membuat, dan ini sudah dilekatkan semua. Jadi insya Allah ini tidak akan kabur Mas Bro. Gak samar minggatan, gak koyo karo, gak koyo apis cerana. Untuk pemindahannya cukup kita memasukkan ke semua koloni dan juga semua telur-telurnya Mas Bro. Nanti kalau sudah, mereka akan mencari yang namanya ratunya Mas Bro. Kalau tidak ada ratunya, mereka akan mencari yang namanya telurnya Mas Bro. Jadi aman terkendali. Ya itulah tadi Mas Bro. Jadi untuk kalian-kalian semua yang takut dengan sengatan lebah,
bisa mengambil opsi yang terakhir Mas Bro, yaitu adalah budidaya lebah madu tanpa sengat. Nah, untuk madunya gimana? Apakah kita bisa panen sebanyak seperti halnya apa itu apis cerana? Ya tentu saja tidak Mas Bro. Oh jenenge tawone cilik-cilik oleh madu ya titik, oleh tawone gede-gede oleh madu ya akeh. Bedane nang kono kuwi Mas Bro. Jadi ya kita syukuri aja apa yang kita bisa Mas Bro. Jadi kita bisanya dikarenakan takut sengatan lebah, kita hanya bisa budidaya lebah madu kelaceng, enggak apa-apa. Yang penting kita mau belajar dan mau usaha daripada blas. Ya karena kan ya koloninya jumlahnya itu juga tidak banyak Mas Bro ya, dibandingkan dengan apis cerana, dan koloninya kecil-kecil, membuat sarangnya pun juga lama. Terus mereka juga pasti kalah lah dengan yang namanya apis cerana ataupun apis mellifera. Apis cerana saja situ susah, Mas pasti kalah dengan apis mellifera, apalagi yang lebah seperti itu kecil pol. Oke, begitu saja Mas Bro sekilas tentang budidaya lebah madu. Jadi tentukan pilihan Anda semuanya. Yang ingin berminat pada apis mellifera silahkan budidaya lebah madu apis mellifera. Yang berminat dengan apis cerana monggo kerso. Dan yang terakhir, bila berminat dengan apa itu namanya trigona ataupun kelanceng, ya silahkan, itu adalah hak Anda. Jika kalian takut sengat, ya opsi yang ketiga lah yang cocok untuk Anda semua. Oke Mas Bro, tidak ada yang namanya usaha di situ mudah Mas Bro. Pasti ada yang namanya kegagalan. Namun kegagalan tersebut jadikanlah suatu pembelajaran, karena dari kegagalan tersebut adalah guru yang paling baik Mas Bro, yang paling sempurna untuk masa depan kita. Oke, sekian dari saya Putra Sulung SKW. Mari kita budidayakan lebah madu untuk kelestarian lingkungan kita Mas Bro. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.